Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel, sebuah channel yang dikembangkan di masa pandemi. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesempatan, kesehatan, kemudahan, juga kesuksesan ya. Selalu jaga kesehatan, terapkan 3M ya, sehingga Anda selalu terjaga dari apa yang terjadi saat ini ya. Selalu fokus, pikirkan masa depan dan upayakan serta perjuangkan ya. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kemudahan dan kesuksesan sekali lagi. Baik, pada kali ini kita akan membahas berkenaan dengan gelombang bunyi. Ya, kita akan aplikasikan nanti pada pertemuan ini pada dawai atau senar, pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Baik, ya untuk memulai kita lihat dulu di senar atau dawai ya, yang bagian yang pertama. Oke, kita lihat di kasusnya pada senar ya. 1. Senar atau dawai. Nah, gitu ya. Jadi senar ini disebut dawai. Ya. Nah, ini ada sebuah percobaan yang dilakukan oleh Melde ya. Yang nanti kita bisa cari bagaimana kecepatannya, persamaannya seperti apa. Terus nanti bisa kita kembangkan. Bagaimana kalau ditanya frekuensi, ya kita tinggal kembangkan ya. Sekali lagi tidak perlu dihafalkan semua persamaan tadi. Kita analisis dari apa yang dikatakan oleh Melde ya. Dari percobaan Melde, ini percobaan Melde ya. Cobaan Melde. Gitu ya. Jadi senar yang dihubungkan dengan vibrator atau penggetar diberi bandul gitu ya. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh ya. Dari Melde ini, percobaan Melde diambil 2 kesimpulan bahwa kecepatan ya, kecepatan rambat gelombang talinya itu sebanding dengan akar gayanya ya, akar bebannya ya. Yang kedua, bahwa kecepatannya sebanding dengan ya, berbanding terbalik dengan gitu, berbanding terbalik bukan sebanding. Kalau ini sebanding, ini berbanding terbalik dengan akar dari massa persatuan panjang atau per mu gitu ya. Di mana ini mu-nya sama dengan massa ya, massa tali persatuan panjang tali. Nah, gitu. Ya, ini beban atau gayanya satuannya Newton, ini massa persatuan panjang tali berarti massa kilogram per meter ya. Ini massa tali, ini bebannya. F-nya ini apa? Ya, bebannya. Ini berarti massa beban dikali G. Kan gitu kan, berat ya dia. Massa beban dikali G. Jadi ini disebut juga berat ya. Baik, dari sebelah sini ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan dari 2 hal ini, yaitu A dan B ini bisa kita tuliskan bahwa V oleh Melde sama dengan akar gitu ya. F per mu gitu ya. Nah, di mana F-nya kita udah punya, massa beban kali G, dan mu-nya adalah massa tali dibagi L ya, dibagi panjang tali. Nah, ilustrasinya seperti apa? Misalkan kita punya gambar seperti ini. Kita gambarkan ya, biar Anda sekalian tahu. Nah, ini dari Melde. Sekarang kita tunjukkan dengan gambar supaya kita pemahamannya lebih. Nah, begitu. Ini misalkan vibratornya. Ya, ini tali dikasih beban. Nah, ini F-nya ini. Ya, udah otomatis MB kali G, massa beban kali G ya. Ini panjang talinya ini. Ini panjang tali sebesar L gitu ya. Nah, kalau ini digetarkan, ini vibrator atau penggetar. Nah, gitu ya. Kalau ini digetarkan, otomatis tali yang di sebelah sini akan membentuk sebuah gelombang gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, ini tali ini punya massa tali kan? Dia massa talinya sama dengan MT. Nah, tinggal nanti terjemahkan. Ketika Anda sekalian tahu variabel-variabelnya, maka akan mudah menyelesaikan persamaan dari percobaan Melde ini. Ya, gitu ya. Jadi massa sekali lagi dalam kilogram, panjang berarti dalam meter. Oke, cukup jelas ya. Oke, dipahami. Sekarang bagaimana kalau kita mau menghitung apa yang terjadi di percobaan Melde ini berkenaan dengan panjang gelombang dan frekuensi, gitu ya. Kita sekarang mau hitung panjang gelombangnya. Panjang gelombang. Nah, nanti berarti akan ketemu frekuensi kan? Ini lambda ya.
Nah, bagaimana kita bisa mengilustrasikan? Ini kita ilustrasi dengan gambar, ya. Anda sekalian tidak perlu menghafalkan, ya. Bisa saja nanti kita lihat dari gambar. Misalkan kita punya sebuah tali yang panjangnya segini, ya. Kalau ini kita getarkan, maka dia untuk yang pertama yaitu nada dasar, ya. Nada dasar maka akan terbentuk seperti ini. Nah, nanti kita lihat, ya. Oke. Kalau dia dinaikkan, ya, dinaikkan lagi yaitu jadi nada atas pertama. Nada atas pertama nanti dia akan kejadiannya seperti ini. Nah, ini panjangnya sama ya, anggap ya. Nah, begitu. Ya. Dinaikkan lagi frekuensinya, maka dia akan jadi nada atas kedua. Nah, begini ya. Gitu ya. Jadi lihat. Ini sebelum digetarkan untuk yang nada dasar, ini nada atas pertama, nada atas kedua. Bisa juga ini disebut harmonik 1, harmonik 2, harmonik 3. Ya, kita lihat sekarang ini nada dasar. Nada atas pertama, nada atas kedua. Ini ya. Atau namanya lihat. Ini bisa disebut harmonik 1, ini harmonik 2, ini harmonik 3. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita akan menentukan lambda dan frekuensinya. Ya, ini kita tahu kalau dia panjangnya L dari sini sampai sini, ini berarti panjangnya L semua, ya. Maka L-nya ini sama dengan berapa lambda ini? Kalau seperti ini bagus ya, setengah lambda atau lambdanya sama dengan 2L. Gitu ya. Nah, sekarang yang di sini berapa ini? Sama ini kita turunkan. Berarti ini berapa lambda ini? Oke ya. Berarti L-nya sama dengan lambda atau lambdanya sama dengan L, gitu kan? Yang sebelah sini, oke ya. Ini dari sini ke sini L kan? Ini 3/2 lambda, berarti L-nya sama dengan 3/2 lambda. Berarti lambdanya sama dengan 2/3L, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat polanya. Ini ada 2L, ini 2L. Oh, ini berarti bisa saya tulis 2L/2 karena gitu ya, biar sama ini. Biar nanti kita bisa dapat persamaan deretnya, polanya gitu ya. Tuh ya. Ya, pembaginya ini berarti per 1, ini per 2, ini per 3. Oke. Berarti lambdanya bisa kita tuliskan, bentuknya lihat tuh. Ya. Ini 2L/1, 2L/2, 2L/3. Ya, berarti lambdanya kita bisa tuliskan. Lambdanya sama dengan, ini langsung ya. 2L per, ini kita buat deret ini. 1, 2, 3, berarti N+1, di mana N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Ini kapan ini? Ini ketika harmonik 1, ini harmonik 2, ini harmonik 3, ini harmonik 4, ini harmonik 5. Atau nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, nada atas 3, yang ini nada atas berapa? Nada ada 4 ya, gitu ya. Dengan istilahnya nanti di textbooknya kita lihat ya, atau si pembuat soalnya nanti Anda. Oke, dapat ya. Nah, sekarang kita mau hubungkan bagaimana kalau kita mau cari frekuensi, ya, frekuensinya. Ya, perbandingannya seperti apa? Kita bisa tahu, ya kan? Ya, kita bisa tahu dari persamaan V. Ini kita akan turunkan ya, sama dengan akar F per mu, gitu ya. Nah, V-nya ini kita bisa cari frekuensinya ini. Bagaimana caranya? Ya, kita ini V-nya sama dengan lambda kali F sama dengan akar F per mu. Ya, ini frekuensi, ini gaya. Oke, dapat ya. Oke, berarti ini F-nya sama dengan 1 per lambda kali akar F per mu. Nah, kalau kita lanjutkan, F-nya, lambdanya mana tadi? Lambdanya ini. Nah, kalau seper berarti kan dibalik. Ya, kalau ini seper nih, 1 per lambda. Ini berarti kalau 1 per lambda, N+1 per 2L kan gitu ya. Kita langsung ya, N+1 per 2L dikali F per mu. Nah, udah dapat nih persamaan. Tinggal cari nanti, mau frekuensi keberapa. Ya, baik, jelas. Ya, udah dapat semua ya. Ini persamaan frekuensinya. Ini persamaan lambdanya. Nah, nanti kalau suruh bandingkan gimana? Ya sama. Dia berarti kan perbandingannya nanti ketika F-nya dibandingkan
mau frekuensi keberapa, ya, masukkan aja. Ya. Nah, yang jelas istilahnya ada harmonik berarti nada dasar, harmonik 1 nada dasar, harmonik 2 nada atas 1, harmonik 3 nada atas 2, harmonik 4 nada atas 3, harmonik 5 nada atas 4 dan seterusnya. Baik ya. Barangkali itu nanti kita lanjutkan pada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Baik, kita lanjutkan sekarang di pipa organa ya. Tadi di awal kita udah bahas mengenai dawe atau tali. Sekarang pipa organa kita akan turunkan persamaan lambda dan frekuensinya ya. Istilahnya sekali lagi, nada dasar itu harmonik 1 nada atas 1 berarti harmonik 2 nada atas 2 berarti harmonik 3 dan seterusnya ya. 3 nada nanti menguasai kosakata itu biar tidak bingung ya. Nah, misalkan kita punya pipa organa panjangnya seperti ini ya. Nah, ini kalau munculkan gelombang ya, nada dasarnya dia akan seperti ini. Gitu ya. Nada atas satunya atau harmonik 2-nya. Nah, ini. Nada atas 2 atau harmonik 3-nya. Gitu ya. Ya, gambarnya nanti bisa dibuat lebih indah ya. Oke, sekarang ini nada dasar, nada atas 1, nada atas 2 gitu ya. Istilah yang lain berarti dia bisa disebut harmonik 1, harmonik 2, harmonik 3 gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita terjemahkan. Panjangnya ini sama dengan berapa ini? L-nya ya, kalau ini panjangnya L gitu ya. Maka ini L-nya sama dengan setengah lambda, ya kan? Separuh ya. Berarti lambdanya sama dengan 2L. Nah, polanya nanti dilihat ya. Sekarang ini berarti L-nya sama dengan lambda ya. Berarti lambdanya sama dengan L. Sekarang di sebelah sini berapa ini? Kalau ngitung gini. Nih kan, dari lambda ini seperempat, 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 seperempat. Seperempatnya 4 kali berarti sama dengan 1. Ini seperempat, seperempat, seperempatnya 2 kali berarti setengah. Yang ini seperempat, 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 seperempat. Maaf ini enggak ya. Nih, seperempat, 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 seperempat. Ya, seperempatnya berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperempatnya 6 kali ya. Jadi berapa dia? 3/2 ya. Berarti L-nya sama dengan 3/2 lambda ya. Berarti lambdanya sama dengan 2L/3. Nah, polanya sama dengan apa ini? Pipa organa. Ini pipa organa terbuka ya. Ini pipa organa terbuka. Judulnya masih kurang ya. Polanya sama dengan dawai kan gitu ya. Jadi kalau Anda dawai bisa, pipa organa terbuka pasti bisa. Ini ditulis saja sama dengan 2L/2 ya, biar polanya lihat. Ini per 1/2/3 ya, berarti sama kan? Berarti lambdanya, lambda ke N-nya kita bisa tulis apa? 2L per apa? Seperti dawai ya, N+1 ya. Kalau mau cari frekuensinya gimana? Frekuensinya berarti cari dari V, ya kan? V-nya sama dengan akar F/mu, gitu ya. Ini lambda kali frekuensi sama dengan akar F/mu. Berarti frekuensinya sama dengan 1/lambda kali F/mu. Nah, berarti lambdanya kita ganti ini kan. Diseperin berarti N+1/2L akar F/mu. Ya, hati-hati nanti variabel. Mudah ya. Nah, nanti bisa. Yang penting tahu gitu ya. Nah, frekuensinya ini. Frekuensi ke N gitu ya. Biasanya disebut kalau karena ini pakai N. N-nya berapa? Ya sama dia. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini pipa organa terbuka. Cukup jelas ya. Tinggal nanti kalau suruh membandingin, bandingin aja. Ya, dibandingkan saja, pasti ketemunya sama dia. Bagaimana kalau kita mau cari perbandingan frekuensi? Mudah, tinggal F0 banding F1, F banding F2 banding F3. Nanti Anda akan dapat pola bahwa ketika kita masukkan 0 kan berarti F0 ya, atau frekuensi pada nada dasar atau frekuensi pada nada harmonik pertama gitu ya. Kosakatanya dilihat. Maka ini nanti bisa disimpulkan bahwa pada dawe dan pipa organa itu akan sama perbandingan frekuensinya. F0
banding F1 banding F2 gitu ya, dan seterusnya, itu akan sama dengan 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Gitu ya. Paham? Oke, dan seterusnya. Nah, ini bisa dibuktikan bagaimana caranya. Ini aja. Kan nanti 2L sama F per mu-nya akarnya sama, biasa dicoret, maka akan dapat sebelah. Kalau nanti Anda menghadapi persoalan atau permasalahan, misalkan diketahui F2-nya sekian, F5-nya sekian, nah bandingkan dengan pola ini. Ya, yang jelas F0 berarti dia 1 gitu ya, karena di sini nih dapatnya dari sini. Gitu. Paham? Oke, ini di pipa organa terbuka. Kita lanjutkan nanti di pipa organa tertutup. Baik, kita lanjutkan di pipa organa tertutup ya. Jadi salah satunya dia tertutup ya. Misalkan kita punya gambar seperti ini. Nah, ini ditutup satunya ya. Oke. Kita gambar dulu misalkan pipa organanya. Nah, kurang panjangin gitu ya. Ini misalkan 3, kita gambar 3 saja. Ya, pola pertamanya ada dasar harmonik satunya. Ini karena tertutup dia, maka dia disimpul ini di perut. Nah, gitu ya. Sekarang ini, nah, gitu. Oke. Nah, gitu ya. Sekarang yang di sebelah sini. Nah, sekarang hitung ya. Ini sekali lagi, nada dasar, nada atas 1, nada atas 2 ya. Nanti bisa dia pakai istilah yang lain sama dia ya. Ini harmonik gitu. Harmonik 1, harmonik 2, harmonik 3. Baik. Ya, sekarang kita lihat bagaimana kita akan mencari lambdanya. Ya. Ini berarti panjangnya ini berarti 1/4 lambda. Berarti L-nya sama dengan 1/4 lambda. Ya. Ini L-nya sama dengan ini 1, 2, 3. Berarti 3/4 lambda. 3/4 lambda. Ini L-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/4 lambda. Nah, polanya udah ketahuan ya kan? Ya, berarti ini lambdanya sama dengan 4L. Lambdanya sama dengan 4L per 3. Lambdanya sama dengan 4L per 5. Oh, gitu ya. Lihat ini. Berarti ini 4L per 1 kan? Per 1 per 3 per 5. Langsung ketahuan. Atasnya 4L semua. Gitu ya, 4L tuh, 4L, ini 4L. Ini per 1 kan gitu kan? Ini per 3, ini per 5. Udah dapat polanya dia. Ya, bagaimana berarti polanya? Kita bisa tuliskan. Lambda N-nya sama dengan gitu ya. 4L kan di atas kan? Per. Nah, sekarang tinggal buat ini 1, 3, 5. Itu deretnya gimana? 2N plus 1. Ya kan? Dengan N-nya berapa? Sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu ya. Oke? Paham? Nah, berarti frekuensinya kan kita punya tadi bahwa V-nya sama dengan akar F per mu. Ya, mu. Ya. Ini tulis lambda kali frekuensi sama dengan akar F per mu. Ya kan? Berarti frekuensinya kita tulis 1/, lambda akar F per mu. Nah, ini 1/, ini lambdanya segini, 1/, berarti tinggal dibalik. Berarti frekuensinya sama dengan berapa dia? 2N plus 1 plus 1 per 4L akar F per mu. Nah, ini N karena ini berarti Fn. Dapat dia. Ya. Oke, mudah ya. Nah, nanti tinggal bandingkan saja dia. Ya, perbandingannya seperti apa? Berarti perbandingannya tinggal angka-angkanya ini diambil kan? Kalau kita bandingkan, misalkan ya, F0 banding F berapa dia? Kalau ini misalkan F1 bisa ditulis nanti di sini jadi F3 gitu, bisa begitu ya. Tergantung dia nanti si pembuat soalnya. Kalau kita mau 1, 2 juga boleh ya. F0 misalkan ini F1 banding F2 gitu. Tinggal banding bla 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 sama dengan ya. Tinggal polanya dilihat ini dari sini nih. Ini kalau 0 berarti dia 1 banding. Ini 1 berarti dia berapa? 3 banding. Ini 2 berarti 5. Nah, dan seterusnya. Setelah ketemu ya.
Nah, nanti tinggal lihat, ya ada di textbook yang disebut F0, F1, F2, bisa disebut juga F1, F3, F5 dan seterusnya. Ya, tergantung. Baik, barangkali itu ya teorinya nanti dilihat di latihan soal dan lain-lainnya sehingga Anda bisa memahami gelombang bunyi pada dawai dan pipa organa dengan baik. Terima kasih. Sukses buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.